tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Perjuangan dalam hidup. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, di dalam menjalani kehidupan ini, semua makhluk hidup harus berjuang. Apakah itu berjuang untuk bisa bertahan hidup, ataukah berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, ataukah berjuang untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan, ataukah berjuang untuk bisa menguasai suatu bidang atau keahlian tertentu. Kita semua harus berjuang karena kehidupan ini tidak menyediakan semua keinginan kita secara langsung. Kadang-kadang kita harus berjuang berkali-kali baru kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita harus berjuang dalam waktu yang lama, baru kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Orang-orang hebat di dunia ini, orang-orang sukses, orang-orang besar, mereka bisa mencapai kesuksesan mereka, keberhasilan mereka karena mereka itu memiliki perjuangan yang luar biasa. Mereka bisa sukses bukan semata-mata karena mereka berasal dari keluarga yang kaya. Malah sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga yang miskin. Mereka bisa sukses bukan semata-mata karena mereka itu orang yang jenius atau orang yang sangat pintar. Tetapi mereka memiliki kepintaran yang sama dengan orang lain umumnya. Mereka bisa sukses karena perjuangan mereka yang luar biasa. Perjuangan mereka melebihi perjuangan daripada orang-orang biasa lainnya. Mereka mengalami banyak kali kegagalan, bahkan melebihi kegagalan dari orang-orang yang lain. Tetapi kegagalan tersebut tidak membuat mereka berhenti. Mereka banyak mengalami persoalan, halangan, rintangan di dalam perjuangan mereka. Tetapi semuanya itu mereka lalui dengan hati yang tabah. Mereka pernah terjatuh, tetapi mereka mau bangkit lagi untuk berjalan, untuk berjuang kembali. Mereka mengalami penderitaan, perasaan yang tidak nyaman, rasa sakit di dalam perjuangan mereka. Tetapi semua penderitaan tersebut mereka tahan supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Thomas Alva Edison, di dalam perjuangan beliau untuk menemukan bola lampu, beliau itu mengalami ribuan kali kegagalan. Ribuan kali kegagalan tidak membuat Thomas Alva Edison berhenti. Ia terus berjuang sampai akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu. J.K. Rowling adalah seorang penulis novel Harry Potter. Ketika berjuang untuk mencari penerbit yang mau menerima novel Harry Potter-nya, ia harus berjuang selama 1 tahun. Semua penerbit di Inggris tidak satu pun yang mau menerima novel Harry Potter-nya. Di dalam 1 tahun tersebut, ia berada pada titik terendah dari kehidupannya. Karena pada saat itu ia baru saja bercerai dari suaminya. Ia menganggur, tidak punya pekerjaan. Ia harus menghidupi dirinya sendiri dan juga anaknya. Ia bisa bertahan hidup karena bantuan dari pemerintah. Di saat-saat yang sulit tersebut, ibunya, orang yang sangat ia cintai, meninggal karena penyakit kanker. Hal ini membuat dia depresi, tetapi untung baik dia masih tetap mau berjuang. Perjuangannya akhirnya memberikan buah. Ada satu penerbit kecil yang mau menerima novel Harry Potter-nya. Dari sanalah akhirnya novel Harry Potter dikenal oleh orang banyak dan dibuatkan film. Dan J.K. Rowling berhasil menjadi salah satu orang sukses di dunia. Perusahaan Apple harus berjuang selama 6 tahun menjalin hubungan dengan pemerintah Cina, bernegosiasi. Baru setelah berjuang selama 6 tahun, akhirnya pemerintah Cina ini memberi izin iPhone untuk masuk ke negeri Cina. Twitter harus berjuang selama 2 tahun
baru akhirnya orang-orang mulai memakai aplikasi Twitter ini. Jack Ma. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di Cina. Ia pernah menjadi orang terkaya di negeri Cina. Jack Ma bisa menjadi orang terkaya di negeri Cina bukan karena dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Jack Ma mengalami banyak kegagalan di dalam perjalanan hidupnya menjadi orang terkaya di Cina. Ketika Jack Ma kecil, ia bersekolah, ia mengalami banyak kegagalan di dalam bidang pendidikan. Ketika ia SD, ia mengalami 2 kali kegagalan di dalam ujian. Ketika ia melanjutkan sekolah di sekolah lanjutan, ujian masuk ke SMA, dia 3 kali mengalami kegagalan. Kemudian ketika ia melanjutkan sekolahnya di universitas, 2 kali ia gagal di dalam ujian masuk, tes masuk, ujian masuk ke universitas tersebut. Akhirnya ada satu universitas yang mau menerima dia. Universitas tersebut akhirnya menerima dia dan dia berhasil menyelesaikan sekolahnya. Kuliahnya ia berhasil selesaikan. Ia berhasil menjadi seorang dosen. Ketika ia berusaha untuk melanjutkan sekolahnya di universitas, ia pernah melamar, ia pernah mendaftar di Harvard Universitas, salah satu universitas yang terkenal di dunia. 10 kali ia mendaftar, 10 kali ia ditolak. Berkat perjuangannya yang luar biasa, pantang menyerah, Jack Ma berhasil menyelesaikan sekolahnya. Dia berhasil menjadi seorang dosen pengajar bahasa Inggris. Di dalam usahanya untuk menguasai bahasa Inggris, Jack Ma setiap hari pergi ke hotel. Ia bersepeda selama 40 menit. Kemudian ia mencari turis yang pandai berbahasa Inggris, turis dari orang-orang barat. Nah, ia memandu turis ini secara gratis. Sebagai imbalan ia mendapatkan pengajaran dari turis-turis ini bagaimana berbahasa Inggris yang baik. Selama 8 tahun, ia setiap hari pergi ke hotel tersebut hanya sekedar untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setiap hari ia mendengarkan berita-berita bahasa Inggris di radio. Nah, itu usaha-usaha yang dilakukan oleh Jack Ma sampai ia berhasil pandai di dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di dalam perjalanan karir Jack Ma mengalami banyak kegagalan. 30 kali ia melamar di perusahaan, 30 kali ia ditolak. Ia pernah melamar di kepolisian. Dia merupakan satu-satunya orang yang ditolak pada saat itu. Ia pernah melamar di KFC. Ketika KFC baru masuk di kota kelahirannya, ia bersama 23 orang pelamar lainnya melamar di KFC. Hanya dia satu-satunya orang yang tidak diterima. 23 orang pelamar lainnya diterima semuanya. Hal ini membuat semangatnya jatuh. Ia frustasi. Walaupun demikian, ternyata Jack Ma itu luar biasa. Dia tetap berjuang. Kegagalan demi kegagalan di dalam perjalanan karirnya tidak membuat dia berhenti. Sampai akhirnya dia mengenal komputer, mengenal internet. Mengenal komputer dan mengenal internet, dia lantas kepikiran untuk membuat situs Alibaba, perusahaan Alibaba, perusahaan yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Dari Alibaba inilah akhirnya Jack Ma bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi Alibaba ini di awal-awal diluncurkan, dibuka, Alibaba selama 3 tahun tidak memberikan keuntungan kepada Jack Ma. Jack Ma harus bertahan, harus berjuang, bersabar selama 3 tahun. Walaupun Alibaba tidak memberikan keuntungan kepada Jack Ma, ternyata Alibaba bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang. Banyak orang yang mengirimkan email kepada Jack Ma, berterima kasih kepada Jack Ma karena Alibaba ini sangat bermanfaat bagi mereka. Suatu ketika Jack Ma makan di sebuah restoran di Amerika. Ketika ia ingin membayar pesanan makanannya dia, pelayan restoran tersebut bilang bahwa makanannya ia pesan sudah dibayar oleh suatu perusahaan. Perusahaan ini ingin berterima kasih kepada Jack Ma karena Alibaba
telah bermanfaat bagi perusahaan ini. Perusahaan ini berhasil menjual produknya karena Alibaba. Sebagai bentuk terima kasihnya, perusahaan ini lantas mentraktir Jack Ma makan di restoran tersebut. Nah, setelah melalui banyak kegagalan dan kegagalan, akhirnya Jack Ma berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Cina. Dan satu tokoh lagi yang Bante ingin ceritakan adalah Pangeran Siddhartha Petapa Gotama. Kita semua tahu Petapa Gotama adalah calon Buddha. Petapa Gotama setelah melihat 4 peristiwa penting, dalam hal ini Pangeran Siddhartha ya sebelum menjadi Petapa Gotama, beliau memiliki keinginan untuk menemukan obat untuk tua, sakit, dan mati. Akhirnya beliau meninggalkan istana dan menjadi pertapa. Setelah menjadi pertapa, tidak dengan serta-merta beliau mendapatkan obat untuk tua, sakit, dan mati. Beliau harus berjuang selama hampir 6 tahun baru beliau bisa menemukan obat untuk tua, sakit, dan mati. Di awal-awal perjuangan beliau itu mengalami banyak ketidaknyamanan, banyak penderitaan yang beliau alami. Kegagalan demi kegagalan juga beliau alami. Beliau pertama-tama berguru kepada Alarakalama Dabudakaramaputra. Setelah menguasai ilmu dari Alarakalama Dabudakaramaputra, ternyata ilmu tersebut tidak membawa pada pencerahan. Beliau tidak berhasil pada saat itu. Tidak berhasil pada saat itu, lantas beliau mencoba mempraktekkan praktek-praktek penyiksaan diri. Satu demi satu praktek penyiksaan diri beliau praktekkan, tetapi tak satu pun yang membawa pada pencerahan. Ketika beliau berlatih praktek pertapaan menyiksa diri, beliau itu mengalami banyak penderitaan. Rasa sakit yang luar biasa. Beliau pernah menahan nafas sampai rasa sakit dan panas terasa di perut beliau, kemudian di kepala beliau, kemudian di sekujur tubuh beliau, sampai-sampai akhirnya beliau pingsan. Tidak berhasil dengan metode atau cara pertapaan ini, beliau lantas mencoba cara pertapaan yang lain. Bermacam-macam cara pertapaan yang beliau praktekkan. Beliau pernah mempraktekkan bertapa dengan cara berbaring di atas tempat yang berduri, kemudian berbaring di atas pemakaman, di atas kuburan, di atas tulang belulang. Kemudian beliau mempraktekkan duduk di atas tumitnya, tidak duduk di atas tempat duduk. Beliau juga mempraktekkan bagaimana hanya menggunakan posisi-posisi tubuh tertentu. Semua praktek-praktek ini ternyata tidak membawa kepada pencerahan, tetapi hanya beliau mengalami penderitaan. Beliau juga lantas pernah berpraktek berpuasa, hanya makan sedikit makanan, sampai-sampai beliau hanya memakan 1 butir nasi, ataukah 1 butir kacang. Hal ini membuat beliau sangat kurus. Ketika beliau memegang perut beliau bisa memegang punggung beliau. Ketika beliau memegang punggung beliau bisa memegang perut beliau. Satu demi satu praktek pertapaan ini beliau praktekkan, yang mana yang hanya memberikan penderitaan tanpa memberikan obat untuk tua, sakit, dan mati. Akhirnya setelah lama berjuang, ternyata beliau menyadari bahwa praktek pertapaan bukanlah jalan untuk mencapai pencerahan. Beliau teringat ketika beliau masih kecil, beliau mempraktekkan meditasi, memperhatikan keluar dan masuknya nafas. Praktek meditasi inilah yang lantas beliau praktekkan, beliau kembangkan, dan beliau akhirnya berhasil mencapai kebudaan, mencapai pencerahan. Nah, perjuangan beliau itu, beliau mengalami banyak kegagalan, beliau mengalami banyak penderitaan, ketidaknyamanan, tetapi semuanya beliau lalui dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran, sampai akhirnya beliau mencapai pencerahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, hidup ini membutuhkan perjuangan. Di dalam Dhammapada dikatakan sungguh sulit kehidupan makhluk hidup. Kenapa? Karena untuk bisa bertahan hidup, kita harus berjuang. Untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus berjuang. Untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, kita harus berjuang. Jadi hidup ini membutuhkan perjuangan. Kalau
kegagalan demi kegagalan kita peroleh di dalam perjuangan kita, lantas kita berhenti berjuang, maka pintu menuju kesuksesan akan tertutup pada saat itu juga. Sebaliknya, kalau kita terus berjuang walaupun kegagalan demi kegagalan kita alami, maka pintu menuju kesuksesan selalu terbuka untuk kita. Kesempatan kita untuk menjadi sukses masih tetap ada. Kemungkinan kita untuk berhasil masih tetap ada. Banyak orang setelah mengalami kegagalan demi kegagalan berhenti di tengah jalan, tidak mau lagi berjuang. Hanya sedikit orang yang sukses di dunia ini karena mereka tetap berjuang ketika mengalami kegagalan demi kegagalan. Hal ini sama terjadi pada gajah pertunjukan. Gajah pertunjukan untuk menenangkan dia, untuk membuat dia di bawah kendali, dia diikat kakinya dengan seutas rantai besi. Kemudian rantai besi ini diikatkan pada sebatang pasak kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Gajah pertunjukan ini dengan tenaganya yang begitu besar, dia mampu untuk memutuskan rantai besi tersebut dengan mudah. Dia mampu untuk mencabut keluar pasak kayu tersebut. Tetapi ia tidak lakukan. Ia tidak berusaha untuk melepaskan diri dari rantai tersebut. Padahal dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mampu untuk merobohkan benda-benda besar. Dia mampu untuk merobohkan pohon yang lumayan besar. Kenapa dia tidak sampai melakukan hal tersebut? Tidak berusaha melepaskan diri dari ikatan rantai ini. Karena dia itu waktu kecil ketika dia bayi pernah diikat dengan cara yang sama. Ketika bayi, dia belum memiliki tenaga yang cukup kuat untuk memutuskan rantai besi tersebut. Dia belum memiliki tenaga yang cukup besar untuk menarik keluar pasak kayu yang tertancap di dalam tanah. Dia berjuang berkali-kali untuk terlepas dari ikatan rantai besi, tetapi perjuangannya tersebut tidak pernah berhasil. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai puluhan kali, mungkin sampai ratusan kali. Karena tidak pernah berhasil, ia lelah, ia lemas. Perjuangan yang ia lakukan hanya membuat dia menderita, akhirnya dia menyerah. Dan apa yang terjadi? Dia menyerah sampai ketika ia dewasa, ia tidak mau mencoba lagi. Seandainya ketika ia telah dewasa, ia memiliki tenaga yang luar biasa, kalau dia mau berusaha lagi, berjuang lagi, maka dia pasti mampu untuk memutuskan rantai besi tersebut. Dia pasti mampu untuk mencabut keluar pasak kayu yang tertancap di dalam tanah. Tetapi karena dia telah frustasi, dia telah mengalami banyak kegagalan, sehingga dia tidak mau berjuang lagi. Sama dengan kita manusia. Kita manusia, banyak di antara kita setelah mengalami banyak kegagalan tidak mau mencoba lagi. Padahal kalau kita mau mencoba, bisa aja kita berhasil memecahkan masalah yang dulu kita tidak bisa pecahkan. Kenapa? Karena dengan berlalunya waktu, kemampuan kita bisa bertambah, pengetahuan kita bertambah, keterampilan kita bertambah. Dengan berlalunya waktu, dulu kita tidak bisa memecahkan masalah tersebut, sekarang kita bisa memecahkan masalah tersebut. Tetapi karena kita sudah menyerah, makanya kita tidak mau mencoba lagi. Itulah sebabnya kehidupan ini memerlukan perjuangan untuk berhasil. Kalau kita tidak mau berjuang terus-menerus, belum tentu kita bisa berhasil di dalam hidup ini. Ada satu percobaan lain dilakukan terhadap seekor ikan hiu. Ikan hiu dimasukkan ke dalam sebuah tangki air yang besar. Kemudian ke dalam tangki air yang sama dimasukkan ikan-ikan kecil. Ikan hiu itu segera berenang dengan cepat mengitari tangki air ini. Kemudian ia mulai mengintai ikan-ikan kecil dan berakhir dengan memakan ikan-ikan kecil tersebut. Lantas, selembar fiberglass yang kuat dimasukkan ke dalam tangki air tersebut untuk membagi dua tangki air ini menjadi dua bagian. Satu bagian berisi ikan hiu dan satu bagian berisi ikan-ikan kecil. Pada saat fiberglass sudah dimasukkan ke dalam tangki air, tiba saatnya ikan hiu itu mulai menyerang ikan-ikan kecil ini. Tetapi kali ini usaha yang dilakukan oleh ikan hiu tidak berhasil.
Ia selalu menabrak pembatas fiberglass tersebut. Ia terpental mundur. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ia gagal terus. Akhirnya ia lelah dan lemas. Dan setelah 1 jam berlalu, ia akhirnya menyerah. Sementara itu, ikan-ikan kecil yang berada di sisi yang satu masih berenang dengan damainya. Percobaan ini dilakukan sampai berkali-kali, sampai puluhan kali. Waktu berlalu beberapa minggu. Ketika beberapa minggu telah berlalu, ikan hiu ini sudah berubah. Dia tidak agresif lagi, tidak berusaha lagi mencoba untuk menyerang ikan-ikan kecil tersebut. Pada saat ikan hiu ini sudah tidak agresif lagi, maka fiberglassnya diangkat keluar dari tangki air. Ikan hiu ini tidak tahu bahwa fiberglass sudah diangkat keluar. Apa yang terjadi? Ternyata ikan hiu ini, walaupun fiberglassnya sudah diangkat keluar, dia tidak menyerang sama sekali ikan-ikan kecil tersebut. Dia sudah menyerah. Ia tidak berusaha untuk mencoba menyerang ikan-ikan kecil ini. Dia tidak berjuang lagi. Dia tidak mau mencoba lagi. Nah, demikianlah makhluk hidup. Umumnya makhluk hidup, sebagian besar makhluk hidup, ketika banyak mengalami kegagalan, dia tidak mau mencoba lagi, tidak mau berusaha lagi. Padahal masalah yang kita hadapi bisa berubah dengan berlalunya waktu. Masalah tersebut bisa menjadi lebih ringan ataukah masalah tersebut bisa menjadi lebih mudah. Kalau kita mau tetap berjuang, kalau kita tetap mau berusaha, masalah-masalah yang dulu kita hadapi, perjuangan yang kita lakukan akan berhasil. Dulu kita tidak bisa memecahkan masalah tersebut, tetapi dengan berlalunya waktu, sekarang kita bisa memecahkan masalah tersebut. Kenapa? Karena masalah tersebut telah berubah menjadi lebih mudah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, contoh-contoh ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebetulnya di dalam hidup ini kita perlu berjuang secara terus-menerus, karena perjuangan yang terus-menerus yang akan memberikan kita keberhasilan. Tanpa perjuangan yang terus-menerus, kita hanya berjuang setengah-setengah. Di tengah perjalanan kita berhenti, kita menyerah, maka pada saat itu kita tidak akan berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, di dalam perjuangan kita, di dalam kehidupan ini, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita dan orang lain adalah berbeda. Masing-masing individu punya kelebihan masing-masing. Kita adalah individu atau pribadi yang berbeda dan orang lain adalah individu atau pribadi yang berbeda. Ada orang yang mudah mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun dia bisa berhasil sukses. Tetapi belum tentu hal itu bisa terjadi pada kita. Sama seperti tanaman. Ada tanaman-tanaman tertentu dalam waktu beberapa bulan sudah bisa cepat membesar. Tetapi tanaman tertentu belum ada perubahan yang bisa kita lihat. Ada sesuatu di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, di mana membutuhkan waktu. Butuh waktu yang lama baru bisa kita lihat hasilnya. Setelah kita berjuang dalam waktu yang lama, puluhan tahun, mungkin baru kita bisa melihat hasil usaha kita. Selama waktu puluhan tahun, belum tentu kita bisa melihat hasil tersebut. Makanya perjuangan yang terus-menerus itu dibutuhkan di dalam kehidupan. Kalau kita menanam biji pohon bambu Cina, diperlukan waktu yang lama baru kita bisa melihat hasil dari usaha kita. Kita harus menyiram tiap hari bibit pohon bambu Cina ini. Tiap hari tanpa absen kita harus menyiramnya. Kalau kita sampai berhenti melakukannya, bibit ini akan mati. Selama 1-5 tahun, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat dari usaha kita. Orang yang melihat kita tiap hari menyiram tanah kosong, mungkin berpikir kita itu orang gila, ataukah orang bodoh. Kenapa demikian? Karena selama itu, bibit dari pohon bambu Cina ini berkembang ke bawah dulu, tumbuh ke bawah dulu, menguatkan akar-akarnya terlebih dahulu. Nanti
Setelah 5 tahun atau 6 tahun, barulah kita mulai bisa melihat tunas kecil yang tumbuh di atas tanah. Selama 0 sampai 5 tahun, kita belum bisa melihat hasil dari usaha kita. Kalau kita tidak mampu bersabar, kalau kita berhenti berjuang, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pohon bambu Cina ini. Setelah tunas kecil ini tumbuh di atas tanah, dalam waktu beberapa bulan, kira-kira 6 bulan, tunas kecil ini bisa tumbuh sampai 20 meter. Pertumbuhannya menjadi sangat pesat. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Perjuangan-perjuangan yang kita lakukan kadang-kadang tidak langsung memberikan hasil. Kita tidak langsung bisa melihat hasil tersebut. Kita tidak bisa langsung melihat perubahan dari usaha kita. Tetapi walaupun tidak ada hasil yang bisa kita lihat, tidak ada perubahan yang bisa kita rasakan, ada sesuatu yang terjadi, yaitu kemampuan kita bisa bertambah. Cara beradaptasi kita bisa bertambah, bisa meningkat. Mungkin kita tidak lihat hal ini, tapi demikianlah kehidupan. Sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak terjadi. Sama seperti akar yang tidak bisa kita lihat pertumbuhannya. Demikian pula dengan diri kita. Kepribadian kita tidak bisa lihat perubahannya. Tetapi dengan berlalunya waktu, kepribadian tersebut berubah. Masalah demi masalah yang kita hadapi akan menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat. Kita tidak bisa melihat perubahan ini. Nanti setelah waktu yang lama baru kita menyadari, oh ternyata kita telah berubah. Kita telah berubah menjadi pribadi yang kuat. Nah, ketika kita telah menjadi pribadi yang kuat, kita bisa tumbuh dengan mudah di dalam masalah persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Pertumbuhan kita akan menjadi pesat. Kenapa? Karena kita sudah menjadi sosok yang berbeda. Kemampuan kita telah bertambah. Pengetahuan, keterampilan, keahlian kita telah bertambah sehingga kita mudah untuk mencapai kesuksesan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, Cui Wanse lahir di keluarga miskin di negeri Cina. Ia lahir di keluarga petani. Ketika ia dilahirkan, ia terlahir dalam keadaan cacat. Ia dilahirkan, kakinya duluan keluar, kemudian kepalanya terjepit. Kepalanya terjepit selama berjam-jam. Ketika ia keluar, ternyata ia sudah tidak bernafas lagi. Dokter berusaha untuk menyelamatkan dia. Dokter memegang dia secara terbalik dan mengguncang-guncangkan dia. Berjam-jam dokter melakukan usaha ini. Baru setelah 10 jam, mulai menampakkan hasil. Ia mulai menangis perlahan. Tetapi, walaupun ia selamat, ternyata ia cacat. Kecacatannya membuat dia sulit menjalani kehidupan ini. Dia harus berjuang lebih dari manusia lainnya. Ketika ia masuk sekolah, ada satu parit yang harus ia lalui di dalam perjalanan dari rumahnya ke sekolah. Ia merenung, ia tidak mau setiap hari diantar oleh orang tuanya. Sampai-sampai ia mencoba untuk melewati parit tersebut. Keadaannya yang cacat membuatnya sulit untuk melewati parit ini. Anak-anak seusia dia bisa dengan mudah melewati parit ini. Hanya dengan melompat maka ia telah melewati parit tersebut. Tetapi bagi dia yang cacat, ia tidak bisa melompat. Apa yang dia lakukan? Dia lantas berjongkok di atas tanah. Kemudian ia merangkak di atas tanah. Setelah merangkak di atas tanah, ia merangkak turun. Merangkak turun, kemudian ia merangkak naik. Baru dia bisa melewati parit tersebut. Setelah berhasil melewati parit ini, ia berpikir, saya bisa ya melewati parit ini. Ternyata semua halangan yang ada di dalam kehidupan pasti bisa kita lalui. Nah, itulah keadaannya yang sulit. Ia harus berjuang lebih dibandingkan manusia-manusia yang lain, dibandingkan dengan orang normal lainnya. Ketika dia mau melanjutkan sekolahnya di SMA, dia mengalami kesulitan. Walaupun dia berhasil lulus ujian masuk di SMA tersebut, walaupun dia sudah membayar uang sekolah, walaupun dia sudah membayar uang asrama,
Ketika kepala sekolah tersebut tahu bahwa dia cacat, dia langsung diusir dari sekolah tersebut. Kepala sekolahnya terkejut. Kepala sekolahnya bilang, kok kenapa ada orang cacat di sekolah kita? Cui Wanse pada saat itu ditemani oleh ayahnya. Ia bersama dengan ayahnya diusir keluar dari gerbang sekolah. Di luar gerbang sekolah, kepala sekolah menunjuk dia. Kepala sekolah itu bilang, walaupun kamu berhasil lulus dari ujian, tidak ada satupun sekolah yang mau menerima kamu. Kamu hanya membuat saya repot. Saya harus mencari satu murid baru lagi. Nah, sang ayah masih tetap berharap kepala sekolah tersebut mau menerima anaknya, Cui Wanse. Ia berlutut sampai 2 jam. Cui Wanse begitu bersedih melihat kenyataan hidup yang begitu pahit. Ia merasakan hidup ini begitu tidak adilnya. Saya benci hidup ini. Hidup ini tidak adil. Kenapa? Ayahnya lantas menghibur dia. Ayahnya memberi nasihat. Jangan tanya kenapa. Tidak ada gunanya menyalahkan. Semuanya tergantung pada kamu. Apakah kamu masih mau sekolah? Cui Wanse jawab, iya. Ayo kita pulang. Nah, untung baik masih ada sekolah yang mau menerima dia. Akhirnya ia berhasil lulus dari SMA. Lulus dari SMA, ia ingin melanjutkan sekolahnya di universitas. Tetapi, ia sangat takut untuk melanjutkan sekolah di universitas. Takut ia akan diusir lagi. Takut dia ditolak lagi. Akhirnya ia memilih suatu universitas yang jauh dari rumahnya. Untung baik ia diterima dan akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya. Ketika ia telah menyelesaikan sekolahnya, ia telah lulus, sama seperti orang-orang lainnya, ia mencari pekerjaan. Setiap hari ia pergi melamar pekerjaan. Ratusan surat lamaran ia kirim, tetapi ratusan kali ia ditolak. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mau menerima dirinya yang cacat. Terakhir kali ia melamar di suatu perusahaan. Pagi-pagi sekali ia dengan penuh semangat sudah berada di perusahaan tersebut. Ia berada di antrian terdepan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika petugas dari perusahaan tersebut tiba di sana, ia melihat Cui Wanse yang cacat, ia langsung diusir. Kamu pergi sana. Jangan menghalangi orang yang berada di belakang kamu. Hatinya sakit. Ia pergi meninggalkan perusahaan tersebut. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia sangat bersedih. Ia betul-betul kecewa. Di dalam hatinya, jauh di dalam hatinya ada suara. Saya ingin menghidupi diri saya sendiri. Saya ingin menghidupi diri saya sendiri. Untung baik pada saat itu ia teringat dengan pesan ayahnya. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Tidak ada gunanya menyalahkan. Semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Cui Wanse tersadar, ia tidak bisa merubah kenyataan. Satu-satunya yang bisa ia rubah adalah dirinya sendiri. Maka sejak saat itu, ia rubah diri sendiri. Tidak lagi menyalahkan sesuatu. Ia tahu semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Ia simpan semua perasaan, frustasi, semua kegagalannya, kepahitan hidupnya ia simpan di dalam hatinya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi melamar pekerjaan. Ia lantas mencoba berdagang, menjual buku dan kartu. Untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan, ia berusaha menjalani cara hidup yang hemat. Ia makan hanya sekali dalam 2 hari. Sekali loh. Kalau kita makan tiap hari. Setiap hari kita makan mungkin beberapa kali ya. Kalau dia untuk menghemat, dia makan hanya sekali dalam 2 hari. Dia lakukan hal ini selama 6 tahun. Bukan 6 tahun, 6 bulan. Nah, akhirnya dia berhasil punya toko buku sendiri. Ia berhasil buka toko video. Ia berhasil buka toko kelontong. Dan ia punya warnet.
Tetapi kegagalan demi kegagalan kembali menimpa dirinya dia. Karma buruknya berbuah. Toko bukunya terbakar. Toko kelontonnya kecurian. Warnetnya berkali-kali dibongkar sama orang. Nah, kegagalan demi kegagalan ini membuat dia akhirnya mencoba usaha dagang yang lain. Ia buka toko online. Buka toko online, ia pakai semua uang tabungannya. Ternyata setelah membuka toko online ini, dalam waktu singkat semua uang tabungannya habis. Ia bangkrut. Ia bangkrut, tetapi ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ia tahu semuanya itu tergantung pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengeluh. Ia tidak lagi bertanya kenapa dan kenapa. Akhirnya ia mencoba lagi. Ia mencoba meminjam uang sampai 4 juta yuan. Kegagalan demi kegagalan membuat dia terus berjuang dan berjuang. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Toko online yang ia miliki menjadi nomor 1 di dunia. Toko online-nya menjual pakaian tradisional orang Cina, Cheongsam. Nah, dari sanalah akhirnya Cui Wanse menjadi miliarder. Ia sering diundang untuk memberikan motivasi kepada orang-orang, menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kalau Cui Wanse yang cacat bisa sukses di dalam hidupnya, kalau Cui Wanse yang mengalami banyak kegagalan di dalam perjuangannya dia, kenapa kita tidak bisa? Seharusnya kita juga bisa. Cui Wanse bukan mencapai kesuksesan dengan mudahnya. Dia mengalami banyak kegagalan. Dia mengalami banyak kepahitan di dalam hidupnya. Tetapi semua kegagalan, semua penderitaan, semua kepahitan, ia bisa lalui. Ia tetap berjuang. Demikian pula kita kalau kita mau berjuang di dalam hidup ini. Cita-cita kita bisa tercapai. Kita pasti bisa berhasil pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kalau kita mau berjuang terus-menerus di dalam hidup ini, perjuangan itu bisa membuahkan keajaiban. Sesuatu yang kelihatan tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang kelihatan mustahil bisa menjadi kenyataan. Wilma Rudolph dilahirkan di Amerika di sebuah desa. Ia lahir di keluarga yang miskin. Ia merupakan anak ke-20 dari 22 orang bersaudara. Ia lahir secara prematur, memiliki fisik yang lemah. Karena memiliki fisik yang lemah, ia sering terkena penyakit. Di usianya yang 4 tahun, ia terkena radang paru-paru yang kronis. Kemudian ia juga terkena polio. Ia menjadi lumpuh, tidak bisa berjalan. Orang tuanya membawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memvonis dia akan lumpuh seumur hidup, tidak bisa berjalan seumur hidup. Pada waktu itu, orang-orang yang terkena penyakit polio memiliki 2 kemungkinan. 1, meninggal, yang 1, lumpuh seumur hidup. Nah, walaupun dokter memvonis dia akan lumpuh seumur hidup, ibunya menghibur dia. Ibunya mengatakan bahwa kamu pasti bisa sembuh. Kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai. Dia lebih mempercayai kata-kata ibunya daripada kata-kata dokter. Dia ingin bisa sembuh. Dia ingin bisa berjalan seperti dulu lagi. Setiap minggu, orang tuanya membawa dia 2 kali ke rumah sakit. Di rumah sakit ia mendapatkan latihan untuk memperkuat otot-otot kakinya. Latihan ini lantas ia praktekkan di rumah. Ia praktek dengan sangat keras karena ia ingin sembuh. Ia ingin bisa berjalan sama seperti orang normal lainnya. Latihan demi latihan ia lakukan. Kemudian setelah otot kakinya kuat, ia lantas latihan berjalan. Ia latihan berjalan dengan menggunakan penyangga kaki. Ketika awal-awal latihan berjalan, kakinya gemetaran, tidak kuat menahan beban tubuhnya yang berat.
Walaupun demikian, ia tetap berlatih. Ia tetap berusaha untuk berjalan. Latihan demi latihan ia lakukan sampai akhirnya di usianya yang 12 tahun, ia melepaskan penyangga kaki tersebut dan ternyata ia bisa berjalan tanpa penyangga kaki ini. Ia berjalan, ia kembali berjuang lagi sampai ia bisa berjalan sama seperti orang normal lainnya. Ketika ia sudah bisa berjalan sama seperti orang normal lainnya, ia sering bermain bola basket bersama dengan teman-temannya. Ia hobi bermain bola basket. Karena hobinya ini, ia berhasil membawa tim bola basket sekolahnya mendapatkan juara. Ketika ia mengikuti pertandingan bola basket bersama tim sekolahnya, satu kali ia pernah dilihat oleh seorang pelatih lari dunia yang terkenal. Pelatih dunia ini melihat bahwa Wilma Rudolph ini punya bakat dalam berlari. Ia berlari sangat cepat. Wilma Rudolph lantas diajak untuk latihan berlari. Diajak untuk menjadi atlet lari. Nah, Wilma Rudolph ini menerima tawaran tersebut. Akhirnya, Wilma Rudolph di tahun 1960 ikut Olimpiade. Ia mewakili Amerika. Ia mewakili Amerika dalam olahraga cabang lari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sedama? Di Olimpiade tersebut di tahun 1960, Wilma Rudolph mendapatkan 3 medali emas dari cabang olahraga lari. Dia yang semula cacat, dia yang semula lumpuh tidak bisa berjalan, tetapi berkat usahanya yang luar biasa, perjuangannya yang luar biasa membuat dia akhirnya bisa berjalan kembali normal seperti orang lain. Dan perjuangannya yang luar biasa tersebut membuat dia bisa menjadi pelari tercepat di dunia. Dia bisa membuktikan kepada dokter bahwa apa yang dokter tersebut vonis bahwa dia tidak bisa berjalan seumur hidup ternyata tidak benar. Kenapa dia bisa begitu? Karena usahanya, perjuangannya yang luar biasa. Sesuatu yang kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang-orang yang mau terus berjuang. Sesuatu yang terlihat mustahil bisa menjadi kenyataan bagi orang-orang yang mau terus berjuang. Itulah keajaiban yang bisa terjadi kalau kita mau terus berjuang di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, contoh-contoh yang tadi Bante sebutkan, kisah-kisah tentang orang-orang sukses di dunia memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin sukses di dalam hidup ini, kalau kita ingin berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan di dalam hidup ini, maka kita harus berjuang di dalam hidup ini. Berjuang terus sampai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan bisa kita capai. Nah, demikianlah tentang perjuangan di dalam hidup. Semoga apa yang Bante sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.